Kan udah senam sinergitas, Pak. Iya, semuanya harus bentuk keseriusan. ya, seriusan betul. Oh enggak, sadar saya serius nanganin sampai ke anak harus segala macam. Ya. Luar biasa. Mana mic-nya? Nggak usah Pak, nggak usah Pak. Nanti bergema Pak. Mana mic? Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak. Nggak usah pakai mic Pak. Rekam, Pak. Ketangkap, Pak, suaranya. Mantul, Pak. Oke, Pak. Hasil sidang yang digelar, Pak, sidang etik. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya sebelum saya menyampaikan hasil sidang etik, sekalian saya sampaikan selamat Kepala fit. dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin 2000 operasi ketupat tahun 2023 untuk berjalan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman-teman sekalian, pada kesempatannya saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum siapa Pak ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada Ibu dan Bapak serta keluarga Ken terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri, di mana itu Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Itu dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik,
melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, ya Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku Saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri. Dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana? Bahwa yang dilakukan perbuatan Saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua, melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada Saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan, dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak mau proses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan, dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap Saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya, kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian, karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan Saudara AH, ya. Apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentari
komentarin yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak, dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Kabid Propam ya teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja ya pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan disiplin dan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang anggota Polri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak, kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi teman-teman dalam Tes. Ya. Jadi goyang. Ya. Dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak, izin Pak. Siap. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. semuanya harus di Bentuk keseriusan. ya, seriusan bentuk. Oh enggak, sadar saya serius nanganin anak Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak. Nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak. Nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Jadi sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya sebelum saya menyampaikan hasil sidang etik, sekalian saya sampaikan selamat Idul Fitri. Dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin 2000 operasi ketupat tahun 2023 itu berjalan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini, dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman-teman sekalian,
pada kesempatan ini saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken dan bapaknya langsung Pak Zul, ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada Ibu dan Bapak serta keluarga Ken terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, sebagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana Bu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak. Pengacara Bu. Siapa Pak? Gitu, dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak mau proses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum
Ya, kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH. Ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentarin yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak. Dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Pak Kabid Propam ya, teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja
ya pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan disiplin dan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang Kapolri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak. Kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya, ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa teman-teman. Sekarang sedang tim mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017 ya. Kita minta hasil penjualan dari mana, itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya, dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan, termasuk itu ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutin, mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak, ya. ada kemungkinan kasus ini tarik ke KPK Pak? Ke KPK, ya. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian ya, apapun itu yang jelas kami sudah saat ini sedang berproses terkait dengan gratifikasi. Kan undang-undang korupsi gratifikasi, apalagi dilakukan oleh aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, dan ini semua kita komunikasikan baik dengan teman-teman PPATK maupun KPK dan Mabes Polri. Demikian ya. Pak, kita bukan di rumah AKBP Anirudin itu pembayaran untuk apa Pak? Ya nanti jangan saya, nanti pada Pak Dirkrim Sus. Kepemilikan senjata langsung panjangnya Pak Dir, Pak Kapolda? Nah, nanti dijelaskan Oh, sama siap, Pak siap. Dirkrim. Oke, secara umum udah ya. Basis penganiayaannya, apakah Polri akan mengedepankan RJ Pak? Gini, teman-teman sekalian, kasus ini saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal 21 Ibu ya, 21 Desember. Sekali lagi kemarin sudah dijelaskan oleh Ditkrimum pada rilis pertama. 21 dan dilaporkan tanggal 22 Mei 2022. Dan kemudian melaporlah si Aditya melapor kembali setelah mengetahui Ken melapor gitu. Nah, dalam proses itu penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah penyelidikan sampai dengan meningkatkan ke tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu ada upaya langkah-langkah RJ yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes. Ya, dan ternyata langkah RJ itu tidak bergayung bersambut. Ya, karena belum ada kesepakatan dan belum ada saling pemahaman sehingga tidak selesai RJ itu. RJ merupakan satu langkah yang kita lakukan untuk menangani sebuah perkara. Ya, kita sama sepakat bahwa tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Tetapi sepanjang RJ itu bisa difasilitasi dan bisa dimanfaatkan dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan, sampai berjalan silakan. Tapi kami tidak hanya menunggu RJ, sekarang ini kita sudah berproses penyidik penegakan hukum. Penyidikan sudah berjalan, penetapan tersangka sudah jalan, maka saya harus kedepankan proses hukum itu. Bahwa nanti sampai di pengadilan juga masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi kami berkomitmen Polri menuntaskan kasus ini berdasarkan proses hukum. Demikian. Pak, tanggapannya Pak terkait dengan ini Pak, banding dari Akhirudin, ada informasi? Nanti Pak, ini Oke Bu, ada informasi sampaikan Bu terkait dengan, Ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Tarik tangan. tadi hasil persidangan seperti apa Bu? Ya, Bu. Ya Bu. Saya mewakili keluarga dan orang tua Ken sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus
Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak, luar biasa. Saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa. Tapi bisa semua terlaksana ini semua. Jadi Ibu Ken akan hadir Kan pada gimana sidang Bu nanti, tadi Bu udah diberitahu soal hasilnya ini? Seperti apa Bu? Mungkin Bu. waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah respon diberitahu? Ken gimana? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Ya, terima kasih banyak. Pak Kapolda, satu lagi Pak, terkait anak kasat narkoba Polres Deli Serdang Pak yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tahu. Nanti Pak, ya. Pak, semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke publik Pak? Oh, yang terkait dengan ini, ya, ya, bandara sekalian, pasien ditemu. Ya. Dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak. Izin Pak. Siap. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. Semuanya harus di seriusan bentuk. Oh enggak, sadar saya serius nanganin sampai ke anak Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak. Nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak. Nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya menyampaikan hasil sidang etik, sekalian saya sampaikan selamat Kepala Fit. dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Polres Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin operasi ketupat tahun 2023 cukup sekali aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik bagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman-teman sekalian, pada kesempatannya saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken
dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana Bu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Siapa Pak? Gitu, dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri. Dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya. Pasal 13 juga ya dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk seriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses pempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat.
pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH. Ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK. Semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentarin yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas, sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak, dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Pak Kabid Propam ya teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja, ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan
disiplin dan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang Kapolri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak, kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya, ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa. Teman-teman sekarang sedang mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017 ya, kita minta hasil penjualan dari mana. Itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya. Dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan. Termasuk itu, ya. Jadi ini sedang berproses. Sabar teman-teman, ikutin. Saya mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Pak, ada kemungkinan kasus ini tarik ke KPK, Pak? Ke KPK. Ya. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian. Ya, apapun itu, yang jelas kami sudah saat ini sedang berproses terkait dengan gratifikasi. Kan undang-undang korupsi itu gratifikasi, apalagi dilakukan oleh aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, dan ini semua kita komunikasikan baik dengan teman-teman PPATK maupun KPK dan Mabes Polri. Demikian ya. Bu, ada yang mau Pak, sampaikan, Bu? itu bukan di rumah AKBP Andrewnya itu pembayaran untuk apa Pak? Ya nanti jangan saya nanti pada Pak Dikim. Kepemilikan senjata langsung panjangnya Pak Dir, Pak Kapolda? Nah, nanti dijelaskan Oh, sama siap, Pak siap. Dikim. Oke, Pak, untuk secara umum udah ya. proses penganiayaannya, apakah Polri akan mengedepankan RJ Pak? Gini, teman-teman sekalian, kasus ini saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal 21 Bu ya, 20 sampai Desember. Sekali lagi kemarin sudah dijelaskan oleh Ditkrimkum pada rilis pertama 21 dan dilaporkan tanggal 22 sampai 20. Dan kemudian melaporlah si Aditya melapor kembali setelah mengetahui Ken melapor gitu. Dalam proses itu penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah penyelidikan sampai dengan meningkatkan ke tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu ada upaya langkah-langkah RJ yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes. Ya, dan ternyata langkah RJ itu tidak bergayung bersambut. Ya, karena belum ada kesepakatan dan belum ada saling pemahaman sehingga tidak selesai RJ itu. RJ merupakan salah satu langkah yang kita lakukan untuk menangani sebuah perkara. Ya, kita sama sepakat bahwa tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Tapi sepanjang RJ itu bisa difasilitasi dan bisa dimanfaatkan dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan sampai berjalan, silakan. Tapi kami tidak hanya menunggu RJ, sekarang ini kita sudah berproses penyelidikan hukum. Penyidikan sudah berjalan, penetapan tersangka sudah jalan, maka saya harus kedepankan proses hukum itu. Bahwa nanti sampai di pengadilan juga masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi kami berkomitmen Polri menuntaskan kasus ini berdasarkan proses hukum. Demikian. Pak, tanggapannya Pak terkait dengan ini Pak, banding dari Akhirudin, ada informasi? Nanti Pak, ini Oke Bu, ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Tarik. tadi aja persidangan seperti apa Bu? Ya Bu. Saya mewakili keluarga dan orang tua Ken sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Ditkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus
Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua, karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas, Pak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi, karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa, tapi bisa semua terlaksana ini semua. Jadi Ibu, Ken akan hadir Kan Bu, pada gimana Bu sidang tadi nanti, Bu udah diberitahu soal hasilnya ini? Seperti apa Bu mungkin Bu? waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom, semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah Respon diberitahu? Ken gimana? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan, karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun, lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Ya, terima kasih banyak. Pak Kapolda, satu lagi Pak, terkait anak kasat narkoba Polres Deli Serdang Pak yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tahu. Nanti Pak, ya. Pak, semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke publik Pak? Oh, yang terkait dengan ya, ya, bandara sekalian, pasien saya ditemu. Ya, dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak, izin Pak. Siap. Pak Kapolda bisa dijelaskan. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. Semuanya harus di seriusan betul. Oh enggak, sadar saya serius nanganin anak kalau Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak. Nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suara. Nanti bergema Pak. Nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Jadi sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya menyampaikan hasil sidang ini, sekalian saya sampaikan selamat dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin juga Ibu operasi ketupat tahun 2023 itu berjalan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken
dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhirudin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhirudin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana itu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Siapa Pak? Gitu, dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat.
pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH. Ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentari yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas, sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum kepada siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak. Dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Pak Kabid Propam ya, teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja, ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan
disiplin, putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang Kapolri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak. Kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya, ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa. Teman-teman sekarang sedang mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017 ya. Kita minta hasil penjualan dari mana, itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya, dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan, termasuk itu ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutin. Saya mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Pak, ada kemungkinan kasus ini tarik ke KPK Pak? Ke KPK. Iya. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian. Ya, apapun itu, yang jelas kami sudah saat ini sedang berproses terkait dengan gratifikasi. Kan undang-undang korupsi itu gratifikasi, apalagi dilakukan oleh aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, dan ini semua kita komunikasikan baik dengan teman-teman PPATK maupun KPK dan Mabes Polri. Demikian ya. Satu saja ditemukan di rumah saat PP Anjrudin itu pembayaran untuk apa Pak? Ya nanti jangan saya, nanti ya kepada Pak Dirkrim. Kepemilikan senjata langsung yang Pak Dir, Pak Kapolda? Nah, nanti dijelaskan Oh, siap, Pak siap. Dirkrim. Oke, Pak, untuk secara umum udah ya. kasus penganiayaannya, apakah Polri akan mengedepankan RJ Pak? Gini, teman-teman sekalian, kasus ini saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal 21 Bu ya, 21 Desember. Sekali lagi kemarin sudah dijelaskan oleh Ditkrimum pada rilis pertama 21 dan dilaporkan tanggal 22 Mei 20. Dan kemudian melaporlah si Aditya melapor kembali setelah mengetahui Ken melapor gitu. Nah, dalam proses itu penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah penyelidikan sampai dengan meningkatkan ke tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu ada upaya langkah-langkah RJ yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes, ya. Dan ternyata langkah RJ itu tidak bergayung bersambut, ya, karena belum ada kesepakatan dan belum ada saling pemahaman sehingga tidak selesai RJ itu. RJ merupakan salah satu langkah yang kita lakukan untuk menangani sebuah perkara, ya. Kita sama sepakat bahwa tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Tapi sepanjang RJ itu bisa difasilitasi dan bisa dimanfaatkan dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan, sampai berjalan silakan. Tapi kami tidak hanya menunggu RJ, sekarang ini kita sudah berproses penyelidikan hukum. Penyidikan sudah berjalan, penetapan tersangka sudah jalan, maka saya harus kedepankan proses hukum itu. Bahwa nanti sampai di pengadilan juga masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi kami berkomitmen Polri menuntaskan kasus ini berdasarkan proses hukum. Demikian. Pak, tanggapannya Pak terkait dengan ini Pak, banding dari Akhirudin, ada informasi? Nanti Pak, ini Oke Bu, ada informasi sampaikan Bu terkait dengan Ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Tarik tangan. tadi hasil persidangan seperti apa Bu? Ya Bu. Saya mewakili keluarga dan orang tua Ken sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus
Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua, karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak, luar biasa. Saya hanya Allah yang bisa membalas, Pak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi, karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa, tapi bisa semua terlaksana ini semua. Jadi Ibu, Ken akan hadir pada gimana Bu? Tadi Bu udah diberitahu soal hasilnya ini. Seperti apa Bu? Mungkin Bu? waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom, semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah Respon diberitahu? Ken gimana? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan, karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun, lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Ya, makasih banyak. Pak Kapolda, satu lagi Pak, terkait anak kasat narkoba Polres Deli Serdang Pak yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tahu. Nanti Pak, ya. Pak, semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke publik Pak? Oh, yang terkait dengan ini, ya, ya, bandara sekalian, pasien ditemu. Ya, dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak, izin Pak. Siap. Pak Kapolda bisa dijelaskan. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. Semuanya harus di bentuk keseriusan. seriusan oh enggak, sadar saya serius nanganin sampai ke anak Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak, nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak, nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Jadi sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya menyampaikan hasil sidang jadi sekalian saya sampaikan selamat dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Polres Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin juga Ibu operasi ketupat tahun 2023 kebetulan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman sekalian, pada kesempatannya saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken
dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana Bu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Siapa Pak? Itu dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12 ya, pasal 13 juga ya dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk seriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri atau Kapolri saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya pidana umum, ya kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat
pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH, ya. Apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik di Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik di Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK. Semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentarin yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak. Dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Pak Kabid Propam ya, teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri, tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja, ya, pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan
disiplin dan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang Kapolri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak. Kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya, ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa teman-teman. Sekarang sedang mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017 ya. Kita minta hasil penjualan dari mana, itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya, dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan, termasuk itu ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutin. Saya mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian Pak, ya. ada kemungkinan kasus ini tarik ke KPK Pak? Ke KPK. Ya. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian ya, apapun itu yang jelas kami sudah saat ini sedang berproses terkait dengan gratifikasi. Kan undang-undang korupsi itu gratifikasi, apalagi dilakukan oleh aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, dan ini semua kita komunikasikan baik dengan teman-teman PPATK maupun KPK dan Mabes Polri. Demikian ya. Pak, ratusan juta yang ditemukan di rumah AKBP Anirudin itu pembayaran untuk apa Pak? Ya nanti jangan saya, nanti pada Pak Dirkrimsus. Kepemilikan senjata langsung aja Pak Dir, Pak Kapolda. Nah, nanti dijelaskan Oh, siap, Pak siap. Dirkrimsus. Oke, Pak, untuk secara umum udah ya. kasus penganiayaannya, apakah Polri akan mengedepankan RJ Pak? Gini, teman-teman sekalian, kasus ini saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal 21 Bu ya, 21 Desember. Sekali lagi kemarin sudah dijelaskan oleh Ditkrimum pada rilis pertama. 21 dan dilaporkan tanggal 22 Mei 20. Dan kemudian melaporlah si Aditya melapor kembali setelah mengetahui Ken melapor gitu. Dalam proses itu penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah penyelidikan sampai dengan meningkatkan ke tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu ada upaya langkah-langkah RJ yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes, ya. Dan ternyata langkah RJ itu tidak bergayung bersambut, ya, karena belum ada kesepakatan dan belum ada saling pemahaman sehingga tidak selesai RJ itu. RJ merupakan satu langkah yang kita lakukan untuk menangani sebuah perkara. Ya, kita sama sepakat bahwa tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Tapi sepanjang RJ itu bisa difasilitasi dan bisa dimanfaatkan dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan, sampai berjalan silakan. Tapi kami tidak hanya menunggu RJ, sekarang ini kita sudah berproses penyelidikan hukum. Penyidikan sudah berjalan, penetapan tersangka sudah jalan, maka saya harus kedepankan proses hukum itu. Bahwa nanti sampai di pengadilan juga masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi kami berkomitmen Polri menuntaskan kasus ini berdasarkan proses hukum. Demikian. Pak, tanggapannya Pak terkait dengan ini Pak, banding dari Akirudin ada informasi? Nanti Pak ini. Oke Bu, ada informasi sampaikan Bu terkait dengan Ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Tarik tangan. tadi hasil persidangan seperti apa Bu? Ya, Bu. Ya Bu. Saya mewakili keluarga dan orang tua Ken sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Dirkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus
Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak, luar biasa. Saya hanya Allah yang bisa membalas, Bapak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa. Tapi bisa semua terlaksana ini semua. Jadi Ibu, Ken akan hadir, Ken Bu, pada gimana sidang Bu nanti, tadi Bu. Bu udah diberitahu soal hasilnya ini? Seperti apa Bu? Mungkin Bu. waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah Respon diberitahu? Ken gimana? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Pak Kapolda, satu lagi Pak, terkait anak kasat narkoba Polres Deli Serdang Pak yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tahu. Nanti Pak, ya. Pak, semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke publik Pak? Oh, yang terkait dengan ini, ya, ya, bandara sekalian, pasir ditemu. Ya. Dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak, izin Pak. Siap. Pak Kapolda bisa dijelaskan. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. Semuanya harus di seriusan betul. Oh enggak, sadar saya serius nanganin anak Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak, nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak, nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya menyampaikan hasil sidang jadi sekalian saya sampaikan Kepala Fit. dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin operasi ketupat tahun 2023 untuk berjalan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik bagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman-teman sekalian, pada kesempatannya saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken
dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga ya, terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri. Di mana itu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Siapa Pak? Gitu, dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam, dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya. Pasal 13 juga ya dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak mau proses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat
pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Sehingga proses hukum hari ini sudah dinaikkan prosesnya, pidananya SPD Sprindiknya sudah beberapa waktu lalu penyidikannya. Hari ini sudah ditetapkan juga penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan melakukan pelanggaran pidana umum. Nanti pasalnya silakan ditanya kepada Dirkrimkum, tapi 5556 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirkrimsus. Dalam proses penyidikan ini kita menemukan dugaan tindak pidana di bidang migas, ya, yang berkaitan dengan saudara AH. Ya, apakah dia sebagai orang yang memberikan ruang, kesempatan terjadinya tindak pidana migas tersebut, ataupun dia ikut aktif di dalam kegiatan di bidang migas tersebut yang ilegal. Maka prosesnya sudah teman-teman ketahui, itu adalah yang ketiga, yaitu diproses berdasarkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi. Ya, teman-teman sekalian, ikuti prosesnya nanti saya minta. Dan yang keempat, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri terkait dengan kegiatan di bidang migas tersebut ataupun bidang lainnya, hal lainnya. Ini sudah diatur berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan teman-teman sudah mendapat penjelasan bahwa penyidik di Ditreskrimsus Subdit Tipikor sedang memproses ini, ya. Jadi itu yang keempat, teman-teman sekalian, pelanggaran yang sedang berproses saat ini oleh tim penyidik Ditreskrimsus dan Subdit Tipikor. Dan untuk melapis itu, teman-teman sekalian, penyidik Ditreskrimsus dan khususnya Dipiter yang menangani Undang-Undang Migas dan korupsinya melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari imbalan atau penerimaan hadiah yang tidak benar tersebut. Ini sudah berproses dan kita sudah bekerja sama dengan PPATK dan berkoordinasi dengan teman-teman di KPK melalui SPDP yang sudah kita kirimkan kepada melalui mekanisme SPDP online. Dan ini mudah-mudahan nanti akan disupervisi oleh teman-teman dari KPK, semuanya akan bekerja bersama-sama untuk menuntaskan masalah ini. Teman-teman sekalian, itu penjelasan saya terkait dengan proses hukum. Dan saya himbau pada kesempatan ini, teman-teman sekalian, kita harus memperhatikan kondisi psikologis dari korban dan keluarga. Saya berharap tidak perlu dikomentarin yang tidak penting lagi, tapi percayakan kepada proses hukum yang sudah kami lakukan. 5 proses ketentuan pelanggaran undang-undang itu sedang berproses, 1 sudah selesai, dan kita akan ikuti proses perkembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini sedang berjalan. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami, dan mari kita ikuti bersama proses itu, dan teman-teman media mohon ikut serta untuk melakukan pengawasan, mengecek proses itu sampai di mana. Yang jelas sekarang tim semua sedang bekerja, baik itu menangani tentang gratifikasi dan tindak pidana pencucian uangnya maupun terkait dengan tindak pidana di bidang migas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya sekali lagi mohon maaf teman-teman sekalian, dan mari kita sama-sama menjaga dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan oleh jajaran saya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjawab komitmen kita yang tidak pernah ragu untuk melakukan penegakan hukum terhadap siapapun. Pak, tambahan sedikit Pak, dalam sidang kode tadi ada hal yang memberatkan sehingga putusan itu dijatuhkan, mungkin bisa disampaikan ke publik Pak, karena kalau hanya penganiayaan mungkin terlalu ringan, tapi ternyata ada faktor yang memberatkan. Ya, jadi nanti secara lengkap nanti silakan sama Pak Kabid Propam ya teman-teman. Tapi tentu di sana ada dasar yang memberatkan. Tadi saya sudah sampaikan, sebagai seorang anggota Polri tidak selayaknya dia membiarkan kejadian tersebut terjadi. Ini paling utama nih. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum, disiplin, kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu terhadap yang bersangkutan. Saya tanya tadi ada berapa Pak? 5 sebelumnya. Karena di aturan di Polri itu 3 saja, ya pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa dengan
disiplin dan putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Jadi itu hal memberatkannya. Tapi yang paling utama adalah sebagai seorang Kapolri tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dia membiarkan kejadian penganiayaan tersebut. Demikian. Ya. Sedikit Pak. Kami mendengar kabar sudah ada harta kekayaan yang gratifikasi sudah disita Pak. Mungkin bisa disampaikan ke publik Pak. Sekali lagi, teman-teman, dalam rangka memproses tindak pidana pencucian uangnya dan gratifikasi yang diperoleh, dan teman-teman masih bekerja. Ada beberapa aset yang ditelusuri oleh tim, ya, termasuk mobil itu sedang diproses, sudah diamankan, dicek dulu, sedang berproses, tapi kita mengikuti alirannya. Ini mobilnya dibeli kapan, tahun berapa, siapa punya, ini sedang berproses karena di dalam STNK-nya berbeda dengan nama yang bersangkutan. Itu satu. Termasuk juga motor, sepeda motor Harley ya di situ, dan itu sudah diperiksa. Teman-teman sekarang sedang mengejar semua alirannya, dan itu sudah di tim sus sudah dijual. Ya, sudah dijual 2017. Ya, kita minta hasil penjualan dari mana, itu pasti teman-teman bekerja sampai ke sana. Sebagaimana teman-teman tahu, beberapa waktu kita memproses TPPU, kita akan proses semuanya, dan ini kita akan telusuri. Sekali lagi kita bekerja sama dengan, terima kasih teman-teman PPATK yang sudah memberikan feedback kepada kami tentang rekening-rekening yang bersangkutan, termasuk itu, ya. Jadi ini sedang berproses, sabar teman-teman, ikutin. Saya mohon, tapi mari kita lakukan mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Demikian. Pak, ada kemungkinan kasus ini tarik ke KPK, Pak? Ke KPK. Ya. Tadi saya sudah bilang, sampaikan teman-teman sekalian, ya. Apapun itu, yang jelas kami sudah saat ini sedang berproses terkait dengan gratifikasi. Kan undang-undang korupsi itu gratifikasi, apalagi dilakukan oleh aparat negara. Jadi kita berproses, nanti teman-teman juga akan, dan ini semua kita komunikasikan baik dengan teman-teman PPATK maupun KPK dan Mabes Polri. Demikian ya. Bu, ada yang satu saja yang ditemukan di rumah AKBP Andrun ini tuh pembayaran untuk apa Pak? Ya nanti jangan saya, nanti pada Pak Dikim. Kepemilikan senjata langsung panjangnya Pak Dir, Pak Kapolda? Nah, nanti dijelaskan Oh, siap, Pak siap. Dikim. Oke, secara umum udah ya. Basis penganiayaannya, apakah Polri akan mengedepankan RJ Pak? Gini, teman-teman sekalian, kasus ini saya harus sampaikan. Kejadiannya tanggal 21 Bu ya, 20 sampai Desember. Sekali lagi kemarin sudah dijelaskan oleh Ditkrimkum pada rilis pertama 21 dan dilaporkan tanggal 22 Mei 20. Dan kemudian melaporlah si Aditya melapor kembali setelah mengetahui Ken melapor gitu. Dalam proses itu penyidik Polrestabes melakukan langkah-langkah penyelidikan sampai dengan meningkatkan tahap penyidikan. Ya, tapi dalam proses itu ada upaya langkah-langkah RJ yang sudah dilakukan oleh penyidik Polrestabes, ya. Dan ternyata langkah RJ itu tidak bergayung bersambut, ya, karena belum ada kesepakatan dan belum ada saling pemahaman sehingga tidak selesai RJ itu. RJ merupakan salah satu langkah yang kita lakukan untuk menangani sebuah perkara, ya. Kita sama sepakat bahwa tidak semua perkara harus berakhir di pengadilan. Tapi sepanjang RC itu bisa difasilitasi dan bisa dimanfaatkan dan terjadi pemahaman di antara kedua belah pihak, maka itu yang terbaik. Nah, proses itu masih akan terus berjalan, sampai berjalan silakan. Tapi kami tidak hanya menunggu RC, sekarang ini kita sudah berproses penyidikan hukum. Penyidikan sudah berjalan, penetapan tersangka sudah jalan, maka saya harus kedepankan proses hukum itu. Bahwa nanti sampai di pengadilan juga masih bisa, kemungkinan itu masih ada. Hakim akan memberikan ruang itu. Teman-teman kejaksaan juga begitu. Tapi kami berkomitmen Polri menuntaskan kasus ini berdasarkan proses hukum. Demikian. Pak, tanggapannya Pak terkait dengan ini Pak, banding dari Akhirudin ada informasi? Nanti Pak, ini Oke Bu, ada yang mau disampaikan Bu terkait dengan Ada yang disampaikan Bu sedikit Bu. Tarik tangan. tadi hasil persidangan seperti apa Bu? Ya Bu. Saya mewakili keluarga dan orang tua Ken sangat berterima kasih untuk atensi Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Ditkrimum. Luar biasa, seperti mukjizat saya rasakan ini. Ternyata bisa berproses dengan lurus
Nah, jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi, hanya Allah yang bisa membalas ini semua karena bisa terbuka terang benderang di Polda Sub ini. Jadi memang atensi Bapak Kapolda luar biasa. Terima kasih saya ucapkan sama Bapak yang seperti saya uraikan tadi, Pak. Luar biasa, saya hanya Allah yang bisa membalas lah, Pak. Nah, artinya Bapak di sini lurus sekali. Kalau memang ada anak Bapak yang nggak benar, memang Bapak betul-betul Bapak bertindak. Jadi terima kasih untuk media semuanya. Bantulah Pak Kapolda, jangan disudutin lagi karena memang saya merasa ini mukjizat Allah lah. Saya nggak punya siapa-siapa di Polda ini, saya orang biasa. Tapi bisa semua terlaksana ini semua. Jadi Ibu, Ken akan hadir, Ken Bu, pada gimana Bu sidang tadi nanti, Bu udah diberitahu soal hasilnya ini? Seperti apa Bu? Mungkin Bu. waktu Ken di BAP waktu sidang online Zoom semua sudah ditanya sama Bapak. Maksudnya hasil dari sidang ini udah Respon diberitahu? Ken gimana? Dia kayaknya saya belum sampein. Mungkin dia udah tahu, kakaknya udah sampaikan tadi. Cuman ya kalau Ken dia merasa paling ya dia malu kan karena semua orang lihat dia dibegitukan. Ya mungkin paling setahun 2 tahun lama-lama juga bisa sembuh dengan sendirinya. Sesuai harapan nggak Bu hasil sidang tadi Bu? Alhamdulillah sesuai harapan, malah saya nggak nyangka seperti ini, tapi sesuai harapan sekali. Alhamdulillah, makanya saya bilang Pak Kapolda Sumatera Utara luar biasa atensinya. Makasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Thank you, Bu. Pak Kapolda, satu lagi Pak terkait anak kasat narkoba Polres Deli Serdang Pak yang juga melakukan penganiayaan Pak. Nanti kita cek ya, saya belum tahu. Nanti Pak, ya. Pak, semalam ke bandara Pak, mungkin ada yang bisa dikabarkan ke publik Pak? Oh, yang terkait dengan ya, ya, bandara sekalian, pasien saya ditemu. Ya, dengar Pak, dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Pak, Bapak ini. Pak Kapolda maju dikit Pak. Bapak maju dikit Pak, izin Pak. Siap. Tadi kan udah senang. Kan udah senang sinergitas Pak. Semuanya harus di Bentuk keseriusan. ya, seriusan bentuk. Oh enggak, sadar saya serius nanganin anak Luar biasa. mana mic-nya? Nggak usah Pak, nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak, nggak usah pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Jadi sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya sebelum saya menyampaikan hasil sidang jadi sekalian saya sampaikan selamat dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Polres Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin juga Ibu operasi ketupat tahun 2023 kebetulan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun di tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini dan besok ulangi tadi malam dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik sebagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman sekalian, pada kesempatan ini saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken
dan bapaknya langsung Pak Zul ya, dan penasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada ibu dan bapak serta keluarga terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu bagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu adalah pelanggaran terhadap kode etik profesi setiap anggota insan Polri dalam segala hal, baik dia sebagai anggota Polri pada saat bertugas maupun pada saat di luar jam tugas. Dan terkait dengan masalah saudara Akhiruddin Hasibuan, sebagai bentuk komitmen pimpinan dan komitmen kita, saya pribadi selaku Kapolda, saya tidak ingin ada anggota yang melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah kita ketahui bersama. Maka proses hukum kode etik kita proses, saya minta dipercepat dan harus dituntaskan segera sebagai bentuk komitmen saya pimpinan Polri bahwa ini bukanlah perbuatan yang dilakukan untuk anggota Polri, untuk organisasi Polri, tapi dilakukan oleh pribadi. Oleh sebab itu, perbuatan pribadi harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini, bagaimana teman-teman ketahui, sudah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik. Dari pemeriksaan dan hasil sidang, tadi disaksikan secara transparan oleh keluarga, Ken, saksi-saksi, termasuk juga menghadirkan secara virtual saudara Ken yang kebetulan berada di luar negeri, di mana Bu? Manchester. Saya minta sidangnya harus dilaksanakan dan dihadiri langsung ya Pak pengacara Bu. Siapa Pak? Itu dan kita komisi sidang mendengarkan penjelasan saudara Ken dan saksi-saksi lainnya. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh majelis sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku saudara AH. Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, siapa Pak Kabid Propam? Kan sudah senang sinergitas Pak. Semuanya harus bentuk keseriusan. Ya, seriusan betul. Oh enggak, sadar saya serius nanganin anak kalau macam. Luar biasa. Mana mic-nya? Masa Pak, nanti bergema Pak. Nanti nggak jelas suaranya. Nanti bergema Pak. Masa pakai mic Pak. Rekam Pak, ketangkap Pak suaranya. Mantul Pak. Oke Pak. Sidang yang digelar Pak, sidang itu. Jangan maju lagi Pak sih. Sebelum saya menyampaikan hasil sidang etik, teman-teman sekalian, saya sampaikan sangat Kepala sih. dan saya kesempatan ini juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat di Sumatera Utara selama operasi ketupat kemarin 2024 tahun 2023 berjalan aman, tertib dan lancar semuanya. Alhamdulillah masyarakat kita yang mudik, baik yang masuk ke wilayah Sumatera Utara maupun yang keluar, baik itu yang akan merayakan perayaan Idul Fitri di kampung halaman maupun tempat-tempat wisata itu berjalan dengan baik. Dan hari ini operasi ketupat Toba tahun 2023 dinyatakan berakhir malam ini, dan besok ulangi tadi malam, dan hari ini kita melaksanakan selama 1 minggu ke depan mengantisipasi masyarakat kita yang masih ada sisa mudik ya di wilayah Sumatera Utara.
Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik bagaimana harapan kita bersama. Yang kedua, teman sekalian, pada kesempatan ini saya tadi ketemu dengan keluarga Ken, ada hadir Ibu Ken dan bapaknya langsung Pak Zul, ya, dan nasihat hukum. Siapa Pak? Ya, setelah pasca pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik yang dipimpin oleh Kabid Propam langsung terkait dengan saudara Akhiruddin Hasibuan. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan permohonan maaf saya kepada Ibu dan Bapak serta keluarga Ken terkait dengan perilaku anggota saya yang tidak sepantasnya dan tidak sewajarnya. Sebagai anggota Polri, maka kita sudah diatur. Ada ketentuan dan peraturan undang-undang yang mengikat setiap anggota Polri bagaimana dia berperan, berperilaku dan bertindak. Dan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap salah satu itu, maka tentu sanksinya cukup berat. Sanksi yang pertama adalah tentu sebagaimana aturan yang berlaku di tubuh organisasi Polri adalah disiplin dan kode etik. Kode etik itu berdasarkan pertimbangan itu, teman-teman sekalian, tadi Pak Kabid Propam, Pak Kabid Propam dan Komisi Sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12, ya, pasal 13 juga, ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang dilakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama. Yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk seriusan dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses mempaktakan itu dari proses sidang yang menyampaikan ke Polri. Bapak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Ini sebagai bentuk keseriusan dan sebagaimana teman-teman ketahui terhadap saudara AH saat ini juga sedang berproses pidana umum, ya, pidana umum, ya. Kita tunggu saja prosesnya, insya Allah dalam waktu dekat. Pidana umum pasal 304, 5556 KUHP, teman-teman sekalian. Karena keberadaannya pada saat kejadian tersebut, baik itu turut serta melakukan ataupun tidak, atau membiarkan orang yang seharusnya ditolong pada saat itu. Beberapa waktu lalu penyidikannya, hari ini sudah ditetapkan penetapan 56 dan 304 KUHP. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, saya harus sampaikan dan sudah dijelaskan oleh Pak Kabid Humas dan Pak Dirjen, teman-teman sekalian, adalah berkaitan dengan gratifikasi, ya, yang dia peroleh, imbalan atau hadiah yang dia peroleh selaku anggota Polri. Sini melapis dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang menyangkut harta kekayaan yang diperoleh dari tim pengembangan selanjutnya dari proses penyidikan yang sudah dan saat ini utamanya. Yang kedua juga ada beberapa pelanggaran hukum disiplin kode etik yang sudah pernah diproses terlebih dahulu. Ada aturan di Polri itu sebagai seorang anggota Polri. Dengar Pak, dengar Pak. Maju lagi Pak. Maju lagi Pak, dikit Pak. Maju lagi Pak. Pak.